Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat and welcome back to Hocus Pocus. Kalau kalian belum subscribe channel ini, subscribe dulu dong karena di channel ini aku bakalan cerita-cerita yang menarik, baik dari misteri, sejarah, pokoknya cerita yang seru-seru. Karena kehidupan kita disusun juga dari cerita-cerita yang menarik dari mulut ke mulut sepanjang zaman. So, hari ini aku bakal cerita tentang asal-usul Halloween. Kalian pasti tahu kalau setiap tanggal 31 Oktober, Halloween dirayakan di berbagai negara dengan dekorasi labu, kostum serem, tradisi trick or treat. Tapi tahu nggak sih kalau belakangan ini Halloween tuh juga mulai populer di Indonesia. Di sini kita mungkin belum punya tradisi trick or treat dari rumah ke rumah, tapi lihat deh, di kafe, mall, dan banyak komunitas udah mulai ngadain acara Halloween, buat seseruan, buat saling kumpul, mendekatkan diri satu sama lain dengan dekorasi serem, pesta kostum. Halloween udah mulai jadi tren terutama di kalangan anak-anak muda. So, malam ini kita mulai menyelami sejarah panjang Halloween dari tradisi kuno bangsa Celtic yang disebut Samhain, bagaimana agama Kristen mengubahnya hingga kisah-kisah menyeramkan seperti Jack-o'-lantern sebagai simbol Halloween. So, ladies and gentlemen, let's dive in to the story. Semuanya dimulai dari ribuan tahun lalu dari sebuah festival kuno yang disebut Samhain atau Samhain. Festival ini dirayakan oleh bangsa Celtic yang tinggal di wilayah yang sekarang kita kenal dengan Irlandia, Skotlandia, Inggris, dan sebagian Prancis. Samhain berlangsung dari tanggal 31 Oktober hingga 1 November, yang menjadi waktu peralihan antara musim gugur dan musim dingin. Bagi orang-orang Celtic, Samhain adalah waktu sakral karena mereka percaya bahwa batas antara dunia manusia dan dunia arwah menjadi sangat tipis. Hal ini memungkinkan arwah leluhur dan makhluk gaib yang disebut Ausi untuk berjalan di dunia manusia. Untuk melindungi diri mereka dari roh-roh ini, mereka kemudian menyalakan api unggun besar di puncak-puncak bukit. Para druid atau pendeta Celtic memimpin upacara yang melibatkan api unggun sebagai simbol matahari yang melindungi dari kegelapan musim dingin. Samhain juga menjadi waktu untuk menyelesaikan panen nih dan mempersiapkan persediaan untuk musim dingin yang panjang. Hasil panen dan hewan ternak yang disembelih dianggap sebagai anugerah dari para dewa. Dan untuk menghormati serta meminta perlindungan, mereka kemudian mempersembahkan hasil panen dan korban binatang dalam api unggun. Selain itu, ada tradisi penting di mana orang-orang Celtic mengenakan kostum dan topeng menyerupai makhluk dari dunia arwah. Mereka percaya bahwa dengan menyamar sebagai makhluk gaib, roh-roh tidak akan mengenali mereka sebagai manusia dan tidak akan mengganggu mereka. Jadi kostum dan topeng ini bukan sekedar hiasan aja, tapi sebenarnya perlindungan dari gangguan makhluk gaib yang berkeliaran di malam Samhain. Ketika Romawi menaklukkan wilayah Celtic pada abad pertama Masehi, mereka membawa serta festival mereka sendiri, termasuk perayaan Pomona, Dewi Buah-buahan, dan Pohon. Festival Pomona biasanya dilakukan dengan aktivitas ramalan, salah satunya adalah mencoba menggigit apel yang mengambang di air tanpa bantuan tangan, yang kita kenal sebagai apple bobbing dalam perayaan Halloween. Dalam budaya Romawi, siapa yang berhasil menggigit apel pertama dipercaya akan segera menikah. Beberapa sarjana menyatakan bahwa pengaruh Romawi ini berpadu dengan tradisi Samhain yang membuat Halloween memiliki elemen-elemen ramalan seperti sekarang. Pada abad ke-8, ketika agama Kristen mulai menyebar, gereja mencoba menyesuaikan tradisi-tradisi pagan seperti Samhain agar lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal. Paus Gregorius III menetapkan bahwa All Saints Day atau Hari Semua Orang Kudus akan dirayakan pada tanggal 1 November, bertepatan dengan Samhain. Malam sebelum All Saints Day dikenal sebagai All Hallows Eve, yang akhirnya disebut Halloween. Pada abad ke-13, gereja menambahkan satu hari lagi yaitu All Souls Day
pada tanggal 2 November sebagai hari untuk mengenang dan berdoa bagi jiwa-jiwa orang yang udah meninggal. Selama All Souls Day, orang-orang menyalakan lilin di makam orang mati dan di rumah mereka dengan keyakinan bahwa lilin ini bisa membimbing jiwa-jiwa untuk menemukan jalan pulang. Jadi Halloween secara bertahap nih berubah dari perayaan pagan menjadi campuran dengan tradisi Kristen. Nah, kita sekarang lanjut ke trick or treating yang kini menjadi ciri khas Halloween. Sebenarnya berasal dari tradisi kuno yang dikenal sebagai souling. Pada malam All Hallows Eve, anak-anak dan orang miskin akan mengetuk pintu dari rumah ke rumah untuk minta kue kecil yang disebut soul cakes. Sebagai gantinya, mereka akan mendoakan jiwa-jiwa yang telah meninggal. Ketika Halloween menyebar ke Amerika pada abad ke-19, imigran dari Irlandia dan Skotlandia membawa kebiasaan meminta hadiah dari rumah ke rumah yang akhirnya berubah menjadi permintaan permen. Lalu pada abad ke-19, toko-toko di Amerika akhirnya mulai menjual permen khusus Halloween dan tradisi trick or treating jadi semakin populer, jadi semakin seru gitu. Nah, selain trick or treat, salah satu simbol Halloween yang juga paling populer adalah Jack O'Lantern. Legenda ini berasal dari cerita rakyat Irlandia tentang bagaimana seorang pria bernama Stingy Jack. Jack adalah seorang peminum berat dan penipu ulung yang sering menipu orang lain, bahkan dia bisa juga menipu iblis. Suatu malam, Jack bertemu dengan iblis yang datang untuk menjemput jiwanya. Namun Jack yang licik membujuk iblis untuk memberinya 1 koin emas agar ia membeli minuman terakhir sebelum dia dibawa ke neraka. Tanpa disadari oleh iblis, Jack menyimpan koin tersebut di dalam saku bersama salib perak yang membuat iblis terperangkap di dalamnya. Jack kemudian membuat perjanjian bahwa iblis tidak akan menjemput jiwanya selama 10 tahun sebagai imbalan kebebasannya. Tapi 10 tahun kemudian, iblis balik nih untuk menemui Jack, balik ingin menjemput Jack. Namun Jack kembali menipunya lagi. Dia meminta iblis untuk mengambil apel dari pohon dan saat iblis berada di atas pohon, Jack dengan cepat mengukir salib di batang pohon menjebak iblis sekali lagi. Jadi iblisnya kayak nggak bisa turun dan terkurung di pohon itu gitu ya. Iblis akhirnya berjanji tidak akan membawa Jack ke neraka. Emang bisa ya? Jadi ketika Jack akhirnya meninggal beneran nih, dia tidak diterima di surga karena hidupnya tuh emang penuh dosa. Dan iblis juga menolak membawa ke neraka. Jadi dia nggak bisa ke surga, juga nggak bisa ke neraka. Sebagai hukumannya, iblis memberi sepotong bara api untuk menerangi jalannya di kegelapan. Jack kemudian menaruh bara api itu di dalam lobak yang dilubangi dan dia pun terkutuk untuk berkeliaran di dunia sebagai Jack of the Lantern atau Jack O'Lantern. Di Irlandia, orang-orang mengukir wajah serem di lobak dan menaruh lilin di dalamnya untuk mengusir roh-roh jahat seperti si Jack ini. Ketika tradisi ini dibawa ke Amerika, lobak digantikan dengan labu yang lebih besar dan mudah diukir. Inilah yang akhirnya menjadi tradisi mengukir labu pada Halloween. Halloween berkembang menjadi perayaan besar di Amerika sejak kedatangan imigran Irlandia dan Skotlandia pada abad ke-19. Tradisi-tradisi Halloween berubah menjadi acara besar penuh dengan kostum, dekorasi, dan berbagai macam permen. Selain itu, Halloween juga menjadi waktu bagi banyak orang untuk berkumpul dan menikmati malam penuh kejutan dan kengerian. Terus gimana di Indonesia? Di Indonesia sendiri, Halloween masih terbilang baru dan biasanya dirayain di kota-kota besar. Banyak mall, kafe, dan komunitas yang mengadakan acara Halloween lengkap dengan dekorasi yang serem, kostum, dan pesta bertema horor. Halloween menjadi momen seru untuk berdandan, bertemu teman, dan menikmati suasana misteri tanpa harus terikat pada tradisi asli Halloween.
Bahkan ada yang menjadikan Halloween sebagai waktu untuk menceritakan kisah-kisah hantu lokal dan berbagai cerita serem bareng-bareng. Jadi Halloween sekarang kita anggap seru-seruan ya kalau di Indonesia. Halloween memang lebih dari sekedar kostum dan labu aja. Di balik perayaan yang kita lihat sekarang, ada sejarah ribuan tahun yang mencakup tradisi kuno, pengaruh agama, hingga legenda menakutkan seperti Jack-o'-lantern. Halloween menunjukkan bahwa budaya dan tradisi bisa berubah dari waktu ke waktu, tapi tetap membawa jejak masa lalu yang kaya makna. Di Indonesia, Halloween menjadi acara salah satu yang merayakan misteri dan kengerian. Jadi saat kalian merayakan Halloween, ingat bahwa kalian juga membawa sedikit dari sejarah panjang manusia dalam menghadapi ketakutan dan misteri. So, selamat Halloween dan semoga malam kalian penuh dengan cerita seram dan keajaiban. Thank you udah lihat video aku hari ini. Semoga kalian suka dan enjoy tentang bagaimana asal mula Halloween. Kita bakal ketemu lagi di video-video aku selanjutnya dengan cerita-cerita yang seru dan menarik. So, makanya jangan lupa subscribe, like, dan boleh kok kalian ikut komen untuk aku tahu cerita apa yang mau aku bawain, atau kamu mau kritik juga boleh, atau mau nambahin tentang cerita Halloween ini. Thank you very much and see you in my next video. Bye!